Selamat pagi teman-teman semua. Senang sekali bisa berjumpa kalian pada ibadah minggu pagi hari ini. Kita bersyukur karena kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Dan kita juga bersyukur karena minggu ini kita memasuki minggu Advent yang kedua, yang biasanya juga dikenal sebagai Minggu Damai. Nah, untuk itu, walaupun ibadah kita masih online, mari kita mempersiapkan hati kita, juga mempersiapkan diri kita agar kita bisa beribadah dengan sungguh-sungguh, mengambil sikap yang baik, dan memperhatikan setiap firman yang diberitakan nanti. Kita juga memuji Tuhan dengan semangat. Oke? Sebelumnya, mari kita mengawali ibadah kita dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami juga bersyukur kami bisa beribadah kepada Tuhan walaupun lewat online. Kiranya Tuhan berkenan menolong kami agar kami boleh beribadah dengan baik. Bersuka cita karena Engkau mengasihi kami. Memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh karena Engkau sungguh-sungguh memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri dan mendengarkan ayat panggilan beribadah kita. Dari Lukas pasal 3 ayat 4-6. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan. Yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Mari dengan mengucap syukur kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 84, Ya Yesus Dikau Kurindukan. Teman-teman dipersilahkan duduk. Tuhan sangat baik bagi kita. Namun di tengah-tengah itu tidak jarang kita melakukan apa yang tidak sebaik di hadapan Tuhan. Untuk itu mari kita semua saat ini berdoa di hadapan Tuhan, memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa saat ini masih banyak dosa yang sering kali kami lakukan. Di tengah kebaikan yang terus Tuhan anugerahkan kepada kami, tidak jarang kami melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Baik itu melalui pikiran, perkataan, serta perbuatan kami. Untuk itu Tuhan, pada hari ini kami datang memohon ampun
atas setiap dosa yang kami lakukan. Dan kiranya Engkau mendengarkan seluruh doa kami. Dan kami mohon, terus ubahkanlah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika kita mengaku dosa kita, kita percaya bahwa Tuhan akan mengampuni dosa kita. Mazmur 145 ayat 9 mengatakan, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mari kita bersyukur untuk pengampunan dosa kita dan kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 410, Tenanglah Kini Hatiku. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita mendengarkan firman, kita siapkan hati, kita juga siapkan posisi tubuh yang baik. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena sampai hari ini Engkau menyertai kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih karena hari Minggu ini kami bisa beribadah, Tuhan. Sertai hati kami, berikan kami pengertian, konsentrasi, juga hati yang terbuka untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau juga yang akan menolong hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman yang sudah disiapkan kepada anak-anak. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember, yaitu bulan terakhir di tahun 2020. Tidak terasa, waktu terasa sangat cepat, gak kerasa gitu. Dan bisa dibilang kita semua bisa setuju kalau tahun 2020 ini merupakan tahun yang sulit ya untuk semua orang. Untuk kalian yang harus sekolah di rumah, terus mungkin untuk orang tua yang usaha menjadi lebih sulit dari biasanya dan lain sebagainya. Dimana kita bisa ketemu orang, bisa bersentuhan, bisa pelukan, bisa berbicara. Sekarang harus jaga jarak, harus tetap di rumah, sekolah juga online, semua jadi terbatas gitu ya karena COVID-19 ini. Dan bisa dibilang kalau tahun 2020 merupakan tahun yang cukup kacau. Nah, berhubungan dengan tema kita hari ini yaitu kacau, bisakah ku tenang? Itu tema kita hari ini. Dan kemarin kakak sempat tanya beberapa dari kalian tentang kacau. Yang namanya kacau itu apa sih menurut kalian? Terus kalian ada nggak bagian hidup tertentu yang kalian merasa itu kacau?
Jadi kacau itu apa? Terus mungkin di bidang apa kalian merasa lagi kacau gitu ya. Dan kemarin sih dapat beberapa jawaban yang cukup menarik. Yang pertama, ada yang bilang kalau kacau itu ketika hidup tidak berjalan sesuai dengan rencana. Jadi kita sudah merencanakan sesuatu, misalnya liburan, kemudian misalnya ada saudara datang gitu ya dari luar kota, atau bertemu teman-teman, pesta ulang tahun, pesta pernikahan, itu kan semua rencana ya yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, kacau itu ketika rencana itu tidak bisa berjalan dengan baik, harus dibatalkan. Yaitu nggak bisa liburan, liburannya batal, terus ulang tahun juga nggak bisa merayakan dengan teman-teman, tidak sesuai yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Terus ada juga yang bilang kalau kacau itu banyak beban pikiran dan tanggung jawab. Jadi ketika stuck di rumah gitu ya, sekolah juga di rumah, akhirnya di rumah ya nggak ngapa-ngapain, ketemunya juga anggota keluarga aja gitu. Terus kerjaannya ya cuman istirahat, belajar, kerja tugas, belajar lagi, semua di rumah gitu. Jadi ada perasaan sumpek, hati itu sesek gitu ya. Maksudnya sumpek ya, ketemunya cuman orang itu terus, bosan. Terus juga belum lagi tugas sekolah, tugas mungkin ada yang pelayanan di gereja juga dituntut untuk pelayanan dan harus lewat online, jadi lebih sulit gitu ya. Jadi kacau itu ketika kita punya beban pikiran yang banyak, terus kemudian ditambah lagi tugas yang semakin menumpuk gitu, tugas sekolah. Kemudian ada juga kalian yang bilang kalau kacau itu terjebak dan tidak bisa keluar dari situasi tertentu. Jadi misalnya terjebak di satu situasi, misalnya kalian ada masalah gitu ya, lagi tengkar sama temen, terus nggak bisa baikan gitu karena ya juga nggak bisa ketemu, ketemu aja susah, nggak bisa, terus mau diselesaikan gimana caranya gitu. Jadi menurut kalian kacau itu juga ketika kita memiliki suatu masalah atau berada di situasi tertentu dan kita stuck di situ, terjebak, jadi kita nggak bisa keluar gitu. Dan yang terakhir kalian juga bilang ini juga cukup penting dan menarik, yaitu kacau itu ketika relasi dengan sekitar kurang baik. Jadi karena kita punya beban pikiran, karena punya masalah belum terselesaikan, akhirnya semua menumpuk gitu ya. Akhirnya kita lebih gampang bete gitu, lebih gampang moody, lebih gampang marah, dan akhirnya relasi dengan keluarga itu jadi tegang, atau dengan teman jadi kurang baik. Nah, itu juga bisa dikatakan kacau. Jadi kalau bisa disimpulkan, kacau itu ketika hidup itu tidak sesuai yang kita mau, tidak berjalan dengan baik. Kemudian kacau itu di mana hati dan pikiran tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Jadi pikiran dan hati itu diporak-porandakan gitu. Jadi lagi kacau, lagi berantakan gitu ya. Nah, untuk kalian-kalian atau termasuk kakak juga yang mungkin sedang merasa down atau lemas atau ya pikiran lagi kacau ya, semoga diharapkannya juga kita bisa belajar sesuatu dari firman Tuhan hari ini, karena firman yang akan kita baca itu akan memberikan pengharapan gitu, akan memberikan semangat. Kita akan diingatkan kembali akan janji-janji yang sudah Tuhan janjikan buat anak-anaknya. Yuk kita siapkan Alkitab ya, keluarkan Alkitab kalian, kita akan baca firman hari ini yang diambil dari Yesaya pasal 26 ayat 1-6. Yuk, Yesaya pasal 26 ayat 1-6. Kakak baca ya. Nyanyian puji-pujian karena kelepasan dan penghakiman yang diberikan Allah. Pada waktu itu, nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat. Untuk keselamatan kita, Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang,
supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi, kota yang berbenteng telah direndahkannya sampai ke tanah dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Ya, itu tadi ya kita sudah baca. Nah, kita coba intip sedikit konteks kitab Yesaya dulu. Jadi, kitab Yesaya itu banyak berisikan tentang pembuangan bangsa Israel. Jadi, kitab Yesaya itu menceritakan di mana bangsa Israel itu dalam kondisi terbuang. Jadi, di dalam tangan musuh pada saat itu, kayak seperti dijajah gitu ya. Nah, bagian pertama kitab Yesaya banyak berisikan tentang kabar buruk. Nah, kabar buruk ini apa? Kabar buruk ini tentang penghukuman Allah. Jadi kemarahan Allah, murka Allah. Allah ini marah dan menghukum bangsa Israel karena mereka tidak taat kepada Tuhan, dan mereka itu malah menyembah Allah lain dan mempersembahkan persembahan di hadapan berhala. Jadi bangsa Israel ini dihukum karena mereka telah menolak Tuhan, dan mereka tidak percaya bahwa Tuhan ini bisa menolong mereka, dan satu-satunya orang ya Tuhan yang bisa menolong mereka. Jadi pembuangan bangsa Israel ini disebabkan oleh kesalahan mereka sendiri. Jadi ya nggak sembarangan Tuhan ngasih hukuman gitu ya, pasti ada sebab akibat. Nah, akhirnya bangsa Israel jatuh di tangan musuh mereka. Jadi mereka ya semacam ditawan gitu ya, di bawah perintah bangsa lain. Dan inilah yang dimaksudkan bahwa bangsa Israel ini sedang dalam kondisi yang kacau. Jadi mereka harus ya lagi di tangan musuh, nggak bisa apa-apa gitu, dan ya dalam sekejap hidup itu berubah. Jadi bukan bangsa yang bebas lagi gitu. Nah, tetapi apakah Tuhan benar-benar meninggalkan mereka? Apakah meskipun hukuman Tuhan ini ditimpakan kepada mereka ya karena salahnya mereka sendiri gitu loh, salahnya mereka nggak mau taat, salahnya kok menyembah Allah lain, tetapi ya Tuhan menghukum itu untuk supaya mereka bisa belajar. Jadi bukan benar-benar bangsa Israel ini ditinggalkan, dan luar biasanya lagi Tuhan ini memberikan nubuatan yang berisikan pengharapan yang baru saja kita baca tadi. Nah, kita akan dalami firman Tuhan Yesaya pasal 26 ayat 1 sampai 2 dulu ya. Nah, kakak baca lagi ayat 1 sampai 2. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat, untuk keselamatan kita Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Pertama ada kalimat pada waktu itu atau pada hari itu. Jadi pada waktu itu, apa sih itu? Nah, pada waktu itu merepresentasikan, menunjukkan waktu dan hari di mana Kristus atau Mesias datang dan akan berkuasa tidak hanya atas Israel tetapi atas seluruh dunia, seluruh bangsa. Jadi pada waktu itu kalimat ini itu menunjukkan nanti ini loh ada Kristus, ada Mesias yang akan datang untuk menyelamatkan kita semua dan yang akan berkuasa atas kita semua. Kemudian yang kedua, kalimat kota yang kuat. Ya, kota yang kuat ini apa sih? Kota yang kuat ini menunjukkan kerajaan Allah. Jadi merepresentasikan kerajaan Allah, bukan sekedar kota, bukan sekedar teritori, tetapi kota yang kuat ini juga menunjukkan adanya suatu komunitas yang besar dan seluruh komunitas ini melayani Tuhan, bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Jadi
kerajaan Allah ya, komunitas yang hidup bersama di dalam Tuhan. Yang terakhir ada kata keselamatan juga. Nah, keselamatan ini jelas ya. Umat Allah yang setia, yang taat, yang hidup di dalam Tuhan, itu mereka akan menerima keselamatan oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini kita bisa melihat janji Allah yang menjanjikan kehadiran Yesus, kemudian kota yang tadi itu perlindungan di dalam kotanya ya, di dalam kerajaan Allah, dan juga terjaminnya keselamatan bagi umatnya. Luar biasa sekali Tuhan kita. Nah, selanjutnya kita intip lagi ayat 3 sampai 4 ya. Kita gali lagi ayat 3 sampai 4. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Ya. Hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Kemudian kepadamulah ia percaya, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Yang pertama, ada kalimat yang hatinya kau jagai dengan damai sejahtera. Damai sejahtera. Kalau di bahasa Inggris, terjemahannya itu perfect peace. Perfect peace. Kedamaian yang sempurna. Kalau perfect peace ini ditranslate ya, diterjemahkan ke bahasa Ibrani, itu shalom shalom. Shalomnya 2 kali, shalom shalom. Jadi perfect peace kemudian shalom shalom itu menunjukkan bahwa adanya damai sejahtera yang sempurna, yang penuh gitu, yang tidak peduli situasi itu seperti apa, tapi tetap ada di dalam hati. Dan nggak cuman hanya di dalam hati. Jadi bukan secara internal aja kita merasa damai, tetapi perfect peace itu juga eksternal, yang keluar, yang damai sejahtera ini bisa terpancar keluar sehingga mempengaruhi relasi kita dengan Tuhan, dengan sesama, dengan keluarga dan lain sebagainya. Jadi ketika kita memiliki damai sejahtera yang sempurna ini, kita otomatis akan punya relasi yang lebih baik dengan keluarga, dengan teman-teman gitu ya. Jadi damai sejahtera ini tentunya bersumber dari Tuhan sendiri dan hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Nah, sebenarnya siapapun bisa memiliki damai, mau anak Tuhan atau bukan, orang percaya atau bukan, mereka bisa merasakan damai. Tetapi damai sejahtera, perfect peace itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang benar ya, umat Allah, anak-anak Allah yang percaya kepada Tuhan, yang taat kepadanya. Emang ada bedanya kah antara damai biasa dengan damai yang sempurna, perfect peace? Damai sejahtera yang sejati akan tetap hadir di dalam hati dan pikiran kita meskipun situasi sekitar kita belum berubah atau masalah itu masih ada. Jadi meskipun situasi kita, lingkungan kita itu belum berubah gitu loh ya, masih buruk, masih masalah itu masih ada, tetapi damai itu tetap hadir di dalam hati. Nah, damai ini itu loh yang namanya damai sejahtera yang sempurna, perfect peace. Ada rasa percaya bahwa semua ada di tangan Tuhan sehingga ada jaminan bahwa Dia yang akan menopang kita untuk menghadapi itu semua. Jadi damai sejahtera itu tidak hanya perasaan damai atau tenang, tetapi ada rasa percaya bahwa Tuhan itu tetap memegang kendali kondisi hidup kita. Jadi sebenarnya kita nggak perlu khawatir gitu. Kemudian tetap di Yesaya 26 ayat 3-4 ada kalimat sebab kepadamulah ia percaya. Bahasa Inggrisnya itu whose mind is stayed on you. Jadi whose mind is stayed on you memiliki arti bahwa pikiran kita fokus kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Bukan fokus pada masalah kita, bukan fokus pada situasi kita, tetapi fokus pada Tuhan. Whose mind is stayed on you. Dan kalau kita baca Matius ya, coba kalian juga bisa buka Matius pasal 22
ayat 37. Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi nggak cuman hati ya, tetapi pikiran, akal budi, kemudian jiwa, itu semua fokusnya sama Tuhan gitu. Jadi dari Matius pasal 22 ayat 37 ini kita belajar bahwa untuk memiliki perfect peace, untuk memiliki damai sejahtera yang sempurna tadi, kita perlu memiliki hati, pikiran, akal budi, dan jiwa yang fokus kepada Tuhan, yang bertopangan kepada Tuhan. Jadi saat kalian merasa bahwa hidup ini sedang kacau atau situasi hati sedang kacau, coba tanyakan pertanyaan-pertanyaan ini ya. Pertama, apa yang menopang pikiran kita? Apa yang menopang pikiran kita? Yang kedua, kepada siapa hati kita bertopang? Kepada siapa hati kita bertopang? Yang ketiga, apa atau siapa yang meneguhkan hati kita? 3 tadi ya. Apa yang menopang pikiran kita? Kepada siapa hati kita bertopang? Apa atau siapa yang meneguhkan hati kita? Jawaban dari semua itu harusnya Kristus, karena hanya Kristus yang bisa memberikan kita perfect peace atau damai yang sejati. Mengapa Kristus? Mengapa bukan yang lain? Mengapa bukan teman kita? Mengapa bukan orang tua kita? Mengapa bukan orang lain gitu? Mengapa hanya Kristus? Karena Kristus itu gunung batu yang kekal. Dia penopang hidup kita yang kekal, yang sampai selama-lamanya dia akan selalu ada. Suatu hari orang tua itu juga nggak bisa hidup selamanya ya. Kita semua tahu bahwa kita sebagai manusia juga akan semakin tua. Teman-teman juga nanti semakin besar akan punya mimpi masing-masing gitu ya. Misalnya pindah sekolah, mencar semua. Jadi ya sebenarnya kita nggak bisa 100% mengandalkan orang gitu, hanya bisa mengandalkan Kristus, karena Kristus itu kekal, sampai kapanpun dia akan selalu ada untuk kita dan akan menopang hati kita. Jadi setelah kita baca Yesaya pasal 26 tadi, kesimpulannya apa sih? Apa yang firman Tuhan janjikan pada saat hidup kita sedang kacau? Ada 2 hal penting. Yang pertama, bahwa firman Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan dan pemberi keselamatan bagi mereka yang tinggal di dalam Dia. Itu janji Tuhan. Yang kedua, Tuhan juga menjanjikan adanya damai sejahtera yang sejati, perfect peace tadi ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang harus kita lakukan saat hidup kita kacau? 2 hal lagi. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Kristus dan fokus kepada janji-janjinya. Yang kedua, jalani hidup dengan benar dan sesuai firman-Nya. Gampang apa enggak? Tentu saja tidak ya, tapi ya ini kenapa kita belajar gitu. Kita belajar bersama, dan di dalam hidup juga kita pasti jatuh bangun, tetapi ada sebuah keindahan gitu ya, karena Tuhan itu tetap akan menolong kita, mengangkat kita kembali setiap kali kita terjatuh, selama kita tetap kembali kepada Dia gitu, selama kita tidak mengandalkan diri kita sendiri. Kalau ini sharing sedikit ya tentang pengalaman pribadi kakak gitu ya. Jadi waktu kakak ini sedang kuliah, tinggal sendiri gitu, tinggal terpisah dengan keluarga, kemudian mau apply sekolah gitu. Ini sudah kuliah tapi coba mau apply di universitas lain yang lebih bagus kelihatannya gitu. Nah, waktu sudah apply ternyata memang gagal. Jadi
benar-benar terpukul karena sudah dipersiapkan selama beberapa bulan tapi waktu interview tidak berjalan dengan baik. Kemudian pada waktu itu juga titik terendah karena waktu itu kakak harus magang juga, jadi magang di tempat kerja dan lingkungan kerja itu nggak enak sama sekali. Teman-teman, jadi orang-orang yang kerja di sana juga tidak ramah, kemudian bosnya juga ya nggak sabar gitu ngajarin tuh sambil ngomel-ngomel gitu. Pokoknya kakak ini merasa kesepian karena nggak punya teman, nggak punya orang yang bisa diajak omong, bisa diajak ngobrol. Pokoknya isi hati tuh cuman ada ketakutan, kesepian, dan ya nggak merasa happy gitu, nggak ada sukacita sama sekali. Jadi waktu itu juga sempet sampai males berdoa gitu. Bahkan ada periode dimana kakak ini nggak berdoa sama sekali karena lagi kecewa gitu, pikiran hati lagi kacau, terus kok rasanya Tuhan itu tidak membantu gitu, maksudnya tidak memperbaiki situasi kakak gitu. Padahal loh, apa salahnya sih keterima gitu di sekolah itu, atau kenapa sih kok nggak dikasih tempat magang itu yang enak, kenapa kok anakmu sendiri gitu, maksudnya berdoa ke Tuhan gitu, kenapa sih Tuhan kok anakmu sendiri aja kamu tuh, engkau tuh nggak bisa ngasih yang baik gitu loh, kan kadang kecewa gitu. Cuman satu hal yang kakak tetap lakukan waktu itu adalah baca renungan. Jadi baca renungan tuh cuman 1-2 paragraf, jadi pendek-pendek gitu, tapi ya wes lah, maksudnya ya sudah lah dibaca gitu, dan itu harus memaksa diri sih karena sebenarnya juga malas ya berdoa aja enggak gitu. Cuman ya udahlah, baca 1-2 paragraf aja masa nggak bisa ya kan. Jadi waktu itu ya baca renungan setiap hari, dan efek dari baca renungan tuh tidak terasa secara cepat gitu. Jadi bukan berarti terus baca renungan terus langsung disegarkan kembali kayak oh iya Tuhan tuh baik gitu ya, enggak, tapi ada waktu. Tapi satu hal ini kakak tetap lakukan terus menerus, jadi tetap ada relasi dengan Tuhan. Itu yang terpenting, relasi itu tetap terjaga. Ibaratnya saat kita merasa kacau, kita itu sedang sakit gitu, misalnya sakit flu, sakit panas gitu, dan relasi dengan Tuhan, firman Tuhan, berdoa, beribadah itu kayak obat gitu ya. Dan masa obat sekali minum terus sembuh? Enggak juga gitu. Obat tuh harus diminum secara rutin dan ada waktu penyembuhan, ada waktu supaya kita ini bisa sehat kembali. Ya sama halnya ketika kita merasa hidup kita ini kacau, terus nggak bisa berharap berdoa sekali, baca firman Tuhan sekali, ikut persekutuan sekali, terus hati itu bisa langsung plong gitu, bisa oh ya Tuhan tuh luar biasa apa. Butuh waktu gitu, butuh, dan relasi itu harus terjalin secara rutin setiap hari gitu kalau bisa, setiap waktu kalau bisa. Dan ya kayak obat, kita itu akan sembuh gitu loh selama ada relasi itu. Jadi kakak waktu itu ya udah dari renungan itu setiap hari, tapi Tuhan itu tetap berbicara melalui 1-2 paragraf renungan itu tadi, dan dengan bantuan tentunya doa dari keluarga di rumah, kemudian ada teman-teman gereja yang menguatkan, dan akhirnya kakak bisa bangkit dari kesedihan itu, dari pikiran yang kacau tadi gitu ya. Nah setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kakak cuman mau ingatkan bahwa setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Hati yang kacau, jiwa yang kacau, itu akan Tuhan berikan damai sejahtera. Kalian cuman tinggal minta sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, bertopang pada Tuhan. Oke guys, yuk kita berdoa ya. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk janji-Mu bahwa Engkau memberikan anak-anak-Mu damai sejahtera, bahwa Engkau akan menolong kami melalui setiap masalah kami, situasi hidup yang sulit, dan kami percaya bahwa Engkau selalu menepati janji-Mu. Terima kasih untuk kesempatan-Mu untuk kami, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan juga sisa ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Mari sebagai respon rasa syukur kita kepada Tuhan, kita memberikan persembahan kita. Nats persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyikan pujian persembahanku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan kami, dan biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk alat, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Biarlah di dalam kehidupan kita ini, kita terus memiliki rasa iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Mari dengan bangkit berdiri kita menyanyikan pujian penutup kita, Kidung Jemaat 410, Tenanglah Kini Hatiku.